Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Ismawardani Suwito, NIM 068 dari kelompok 7 akan mempresentasikan PPH pasal 24. Yang pertama adalah pengertian PPH pasal 24, yaitu wajib pajak dalam negeri terutang pajak atas penghasilan kena pajak yang berasal dari seluruh penghasilan wajib pajak termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Jadi, pajak penghasilan dikenakan kepada wajib pajak tanpa memandang tentang penghasilan tersebut diperoleh dari dalam negeri ataupun luar negeri. Dalam menghitung pajak penghasilan, maka seluruh penghasilan tersebut akan digabungkan. Apabila dalam penggabungan penghasilan kena pajak terdapat penghasilan dari luar negeri, maka pajak penghasilan yang dibayarkan ataupun terutang di luar negeri atas penghasilan tersebut dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang di Indonesia. Yang kedua adalah penggabungan penghasilan. Yang pertama adalah penggabungan penghasilan berupa dividen dalam pasal 18 ayat 2 UU nomor 10 tahun 1994. Dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut. Ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Yang kedua, penggabungan penghasilan dari usaha di dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Untuk yang selanjutnya adalah batas maksimum kredit pajak. Yang pertama, penghasilan dan keuntungan dari saham dan sekuritas lainnya. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dan penggunaan harta gerak. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak bergerak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima, penghasilan bentuk usaha tetap. Yang keenam, penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan. Yang ketujuh, keuntungan karena pengalihan harta tetap. Dan yang kedelapan adalah keuntungan karena pengalihan harta yang bagian dari suatu bentuk usaha tetap. Kemudian, untuk cara menghitung batas maksimum kredit pajak setiap negara adalah yang pertama, mengetahui laba yang diperoleh dari setiap negara. Yang kedua, mengetahui laba yang diperoleh dari dalam negeri. Yang ketiga, menjumlahkan laba yang diperoleh dari setiap negara. Dan yang keempat, mencari jumlah penghasilan neto atau penghasilan kena pajaknya dengan cara menjumlahkan total laba yang diperoleh dari setiap negara dengan jumlah laba dari dalam negeri. Dari hasil perhitungan tersebut dikalikan dengan PPH terutang sebesar 25% sesuai dengan taraf pasal 17. Jadi, untuk mengetahui batas maksimum kredit pajak untuk masing-masing negara adalah dengan membagi laba dari masing-masing negara dengan jumlah penghasilan neto atau penghasilan kena pajak, lalu dikalikan dengan PPH terutang yang telah diketahui sebelumnya. Untuk jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan adalah hasil dari penjumlahan maksimum kredit pajak yang dikreditkan dari semua negara sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan penuturan kata atau kurangnya pemaparan materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.